Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, kemarin saya berkesempatan mengunjungi pabrik sepatu kulit rumahan yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur, di mana pabrik ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an yang didirikan oleh Ramli Tanjung, di mana Ramli Tanjung ini kemudian membesarkan usaha sepatu kulitnya bersama sang istri dan setelah berdiri beberapa tahun atau beberapa bulan, dia kemudian mempekerjakan orang lain, dan kemudian setelah dipekerjakan orang lain, dalam sehari bisa memproduksi puluhan pasang sepatu. Dan kemudian pada tahun 2000-an produksi sepatu kulit ini diambil alih oleh anaknya dan juga istrinya, karena memang Pak Ramli ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2010-an usaha ini mulai menjajaki dunia online, mulai dari OLX dan lain-lainnya. Dan pada akhir-akhir tahun ini mulai viral Flavio dan Boston, pabrik sepatu rumahan ini di sosial media yaitu TikTok dan juga Instagram, di mana para pembelinya ini mulai menggandrungi sepatu tersebut karena memang kualitas sepatu kulit sangat bagus, dan juga sepatu kulit ini juga bisa bersaing dengan harga yang sangat cukup murah dibandingkan dengan toko-toko lain. Dan dipastikan kualitas dari sepatu ini kulit asli, dan juga harganya sangat murah, mulai dari 200 ribuan hingga 300 sampai 400 ribuan. Dan juga saat ini masih terus produksi, dalam seminggu bisa sekitar 500 pasang sepatu yang terjual. Demikian kembali studio. Pabrik sepatu kulit rumahan Flavio and Boston yang berada di Jalan Marzuki 4, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Sepatu kulit berkualitas ini dijual dengan harga yang ramah kantong mulai dari 200 ribuan hingga 400 ribuan. Berbagai macam model sepatu mulai dari boots dan kets tersedia di lokasi. Para pembeli bisa datang langsung ke pabrik sepatu rumahan karena lantai 2 disediakan toko berukuran kurang lebih 3x3 meter. Tim wartakotalive.com berhasil mengunjungi pabrik rumahan tersebut. Tempat produksi itu menyatu dengan rumah dan lantai 1 dipakai untuk membuat sepatu kulit. Sejumlah orang di lantai 1 itu terlihat sedang sibuk mulai dari membuat alas kaki, memasang alas, sol sepatu hingga dan lainnya. Di lantai 2 selain toko juga jadi tempat desain sepatu yang akan dibuat. Pekerja di sana terlihat sedang menggambar sepatu di atas bahan kulit. Irwan Fauzi menerangkan, pabrik sepatu rumahan ini sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Di mana awalnya sang ayah bernama Ramli Tanjung sangat gemar dengan sepatu kulit dan mencoba membuat sendiri sesuai model yang disuka. Kata Fauzi saat ditemui, Selasa, 18 Februari 2025. Jadinya seperti itu. Bang, dengan abang siapa bang? Saya Irwan Fauzi. Bang, bisa jelaskan bang, produksi sepatu rumahan ini sudah berdiri sejak kapan sih bang? Untuk berdirinya sih sebenarnya udah lama ya, dari bokap tuh tahun 80-an. Tahun 80 udah mulai produksi, dan kita sejak bokap meninggal tuh diambil alih sama abang sama saya juga. Kita lanjutin pemasarannya itu online sih, lebih ke online. Dan kebetulan kemarin ada rezeki lebih kan, alhamdulillah kita bisa renovasi tempat produksi ini, dan ada tempat sisa buat bikin offline store gitu sih. Nah, kalau peralihan dari bapak ke anaknya nih di tahun berapa tuh mulai anaknya nih memegang mengendalikan produksi? Tahun 2000-an ya, kan bokap meninggal, dia kecelakaan. Sebenarnya itu sebelumnya kita belum pernah megang sepatu juga. Jadi sebenarnya dadakan. Jadi yang pertama megang itu ibu sebenarnya. Ibu karena kan sempat bantu-bantu juga sama bapak kan pas lagi si hidup. Jadi yang lebih paham itu ibu ngajutin. Kita ngeliat sebagai anaknya ya, kasihan kan
orang tua sendiri dia kerjain semuanya. Akhirnya kita bantu-bantu. Alhamdulillah pas mulai online tuh kan ada OLX, ada toko bagus. Kita mulailah di situ. Kita mulai coba masarin. Itu tahun 2000 berapa ya? Saya kurang ingat. Tahun 2010 apa 2000 berapa gitu ya. Nah, kita mulai tuh ada online. Itu sih, Pak. Terus untuk bokap sendiri itu dia belajar dari mana atau ngeliat dari mana untuk membuat sepatu? Kalau itu sejarah mungkin dia tertarik sama sepatu mungkin ini ya. Kita juga kurang tahu sejarah gimana, kurang tahu deh. Cuma intinya dia mulai usaha tuh dari tahun 80-an. Tahun 80-an dia ikut-ikut dari mulai bikin sepatu juga. Ikut mulai bikin sepatu, lama-lama punya karyawan. Ya, alhamdulillah berkembang sih. Awalnya sendiri berarti ya? Bikin sendiri? Iya, betul. Waktu bikin sendiri itu hanya beberapa pasang? Iya, kuantitasnya kecil lah. Kayak puluhan gitu? Iya, kuantitasnya kecil. Lama-lama ya, dengan berjalannya waktu nambah karyawan gitu. Kalau sekarang ini karyawan berapa banyak? Ada 15 sama bagian admin packing, pemasaran, ada 15 orang. Ada 15 orang. Iya, betul. Nah, itu warga sini semua atau? Enggak sih, rata-rata kalau untuk karyawan produksi malah dari daerah Jawa. Oh, ya. Emang asli Jawa juga nih bokap ini atau gimana? Bukan, malah Sumatera. Oh, Sumatera. Iya, Sumatera. Bang, kalau misalkan sehari di sini tuh bisa produksi berapa banyak sekarang nih? Kalau sekali kan bukan, kalau bikin sepatu kan nggak mungkin harian ya. Biasanya itu per minggu. Minggu dia jadi berapa pasang itu baru bisa kehitung. Ya bisa sampai 500-an bisa. Seminggu? Iya. Kalau untuk lakunya sendiri berapa banyak dari seminggu 500 pasang itu laku paling banyak berapa tuh? Itu kalau misalnya FYP dari TikTok, dari IG, alhamdulillah sih bisa sampai 200. Iya. Itu alhamdulillah, makanya kebantu sama sosmed ya. Waktu kita jualannya benar-benar Tokped, Shopee gitu kan. Sekarang udah dibantu sama si TikTok, IG itu sangat berpengaruh banget sih. Jangan lupa subscribe ya.